Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Kita bertemu lagi di hari Sabtu 13 Mei 2023 ini dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Maria Tikala Baru. Mari saudara kita membuka hari ini dengan berdoa dan membaca firman bersama. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami ingin membuka hari kami dengan membaca dan belajar firman bersama. Agar setiap langkah kehidupan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini senantiasa ada dalam tuntunan tangan kasih sayang Tuhan, dan kami senantiasa diarahkan sehingga kami mampu melakukan dan mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan beri dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan yang menganugerahkan kepada kami hidup. Maka biarlah hikmat Tuhan beri atas kehidupan kami semua dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh semakin memahami kehendak Tuhan dalam firman-Mu, dan firman-Mu tersampaikan atas kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan yang mau dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membuka hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah bagi kami semua, dan demi kemuliaan nama-Mu kami siap untuk mendengar firman bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membacanya di hari ini. Sekali lagi Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf bertumbuh menjadi seorang pemuda yang punya kualitas kehidupan kerohanian yang semakin tangguh dalam menghadapi tantangan. Fitnahan yang harus ia hadapi lewat istri Potifar yang mengantar dia sampai ke dalam penjara tidak membuat langkahnya surut untuk menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab dan punya integritas dalam hidup beriman. Tetapi justru dalam setiap peristiwa kehidupan yang ia alami sampai ke dalam penjara, ia tetap menyaksikan bahwa Tuhan menyertai dia dan Tuhan senantiasa menjadikan dia sebagai pribadi yang berharga. Dan Tuhan membuat dia sebagai seorang pemuda yang tetap mencintai Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga ketika ia dalam penjara sekalipun, kepala penjara pun memberikan kepadanya kepercayaan untuk para tahanan yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Yusuf, sekalipun ia ada dalam penjara, tidak menghalangi kuasa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupannya sebagai seorang anak muda yang kuat dan teguh dalam memelihara kesetiaan imannya, tapi juga kuat dan teguh memelihara kekudusan hidupnya. Saudara-saudara, kita pun pernah mengenal dan tahu siapa Timotius. Timotius pun sama seperti Yusuf, seorang pemuda yang kuat dalam hidup beriman, kokoh mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, taat dan punya iman yang tulus dan ikhlas. Timotius adalah seorang pemuda yang bertumbuh imannya lewat kehidupan neneknya, tapi juga ia bertumbuh imannya lewat kehidupan iman ibunya. Dia mendapatkan warisan iman dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian juga dengan Yusuf. Bagaimana ia belajar dari kehidupan Yakub
ia memperkenalkan Allah kepadanya. Dan warisan iman yang ia miliki tetap ia pegang, sekalipun di masa-masa sulit hidup yang harus dia hadapi. Tidak pernah sekalipun ia patah semangat, mundur, ataupun ia berbalik dari kasih Tuhan. Tetapi ketika ia senantiasa melihat bahwa Tuhan ada di pihaknya, sekalipun ia dalam penjara, maka ia semakin teguh untuk ada dalam kasih Tuhan. Ia akan memberikan kepadanya pengharapan yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Allah membuat Yusuf berhasil mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Karena Yusuf selalu meminta campur tangan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa sekarang ini. Bagaimana kita harus mampu menjalani kehidupan di masa-masa sulit kita, dan tetap menghadirkan Tuhan dan mengundang Tuhan untuk selalu campur tangan. Dan bagaimana kita dalam iman kita senantiasa lebih memahami lagi apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan kehidupan kita terlena dengan pencapaian-pencapaian yang kita nikmati dalam hidup kita, dalam kerja kita. Tetapi kiranya dalam setiap tindak tanduk langkah kaki kita, apakah dalam dunia kerja maupun dalam pelayanan, kita selalu punya integritas hidup untuk setia memelihara iman kita. Sekalipun ada tantangan, ada ujian, ada permasalahan, mungkin juga godaan-godaan yang akan mengintimidasi kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mau belajar untuk memperlengkapi diri kita, selalu tahan uji, mampu untuk bertahan di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit sekalipun, maka percayalah, maka kita akan menjadi layaknya Yusuf ketika hambatan kita alami seperti yang dialami Yusuf ketika dalam penjara. Kasih karunia Tuhan tetap akan menjadi bahagian hidup kita. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan, dan selalu mengundang Tuhan dalam setiap segala perkara hidup yang akan kita lakukan, tapi juga dalam setiap kerja yang akan kita kerjakan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang memasrahkan seluruh hidup kita dalam tuntunan tangan kasih sayang Tuhan. Kita perlu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita perlu semakin melekat di dalam Tuhan. Agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam segala sesuatu. Jika penjara tidak mampu menghalangi kasih karunia Tuhan atas kehidupan Yusuf, maka pergumulan dan tantangan hidup pun tidak akan pernah mampu menghalangi berkat Tuhan menjadi bahagian hidup kita. Ketika kita selalu memasrahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka percayalah, kasih karunia Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita, kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kiranya pun kita sebagai keluarga-keluarga Kristen akan menuntun kehidupan anak-anak muda kita, layaknya hidup seperti Timotius, dan layaknya hidup seperti Yusuf, yang beriman dan setia kepada Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kiranya kita pun akan membentuk kehidupan generasi gereja di masa sekarang ini dengan mendidik mereka seturut dengan kehendak Tuhan, agar akan ada hidup anak-anak muda Kristen yang layaknya Yusuf dan seperti Timotius, yang kuat, tahan uji, dan mampu menghadapi berbagai-bagai tantangan dan godaan yang silih berganti diperhadapkan dunia di masa sekarang ini. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih kami kembalikan kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar di saat ini. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk setia memelihara iman percaya kami dan tidak akan pernah meragukan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami semua. Maka biarlah Engkau tetap setia menuntun kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing di sepanjang hari ini, ketika kami akan beraktivitas dalam kerja kami, dalam pelayanan kami, maupun apa yang akan kami kerjakan. Biar kiranya Tuhan, kami selalu mengundang Engkau untuk campur tangan dan mengambil alih segala sesuatu yang akan kami jalani dan apa yang akan kami kerjakan. Dan biar kiranya kami selalu punya motivasi hidup yang benar di dalam Engkau, bahwa kami bekerja bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, ataupun hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan uang dan upah secara materi. Tapi ajarkan kami Tuhan, bahwa kami bekerja dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kami punya pemahaman yang benar tentang bagaimana melaksanakan kerja dan pelayanan, maka nama Tuhan akan senantiasa diagungkan dan nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek hidup kami yang akan kami lakukan dan yang akan kami lakoni sepanjang hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Biar kiranya kasih setia Tuhan menaungi kami. Kami akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan di dalam iman. Dan kami tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena sebagaimana Engkau yang telah menyatakan kasih-Mu atas kehidupan Yusuf, kasih Tuhan tidak mampu dihalangi oleh penjara sekalipun. Maka pun kami percaya bahwa kasih Tuhan atas hidup kami tidak akan dihalangi oleh satu kuasa apapun. Maka biarlah kami akan tinggal tenang, menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan. Kami percaya bahwa hidup kami akan senantiasa aman dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Ini kami yang menyerahkan kehidupan kami seanteronya dalam tangan kasih sayang-Mu. Kerja kami, pelayanan kami, baik seluruh jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru bersama hamba-hamba Tuhan yang ada, penatua, diaken, pendeta, yang memberi diri dalam tugas kesaksian pelayanan, maka diberkatilah kami semua, diperlengkapilah kami semua, pengurapan Tuhan menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami senantiasa senang untuk melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, dan kami senantiasa ada di dalam kasih dan berkat Tuhan, sehingga kami semakin melekat di dalam Engkau. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Tuhan sediakan atas hidup kami semua di hari baru yang Tuhan beri. Di antaranya berkat umur panjang yang boleh dialami dan nikmati oleh saudara-saudara kami, baik secara pribadi maupun keluarga. Biar kiranya berkat Tuhan semakin tercurah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang menikmati usia baru, baik secara pribadi dan keluarga. Dan kiranya ketika mereka boleh menikmati umur yang panjang, maka biarlah mereka akan mempersembahkan kehidupan yang berkualitas dalam Tuhan. Kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang senantiasa dituntun dalam tuntunan kasih Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Dan ketika Tuhan Engkau melihat ada pergumulan yang harus kami hadapi, baik secara pribadi dan keluarga, mari Tuhan Engkau campur tangan. Engkau berikan kepada kami kekuatan dalam iman, bahwa kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Maka seberat apapun persoalan yang harus kami hadapi, termasuk diantaranya sakit penyakit maupun duka cita, maka Engkau adalah sumber pengharapan yang akan memberikan kepada kami kekuatan, tapi juga penghiburan. Sukacita Tuhan sediakan, sehingga ketika dalam masa-masa duka cita sekalipun, dalam masa-masa penderitaan sekalipun, kami akan tetap memandang pada salib Kristus, karena di sana adalah jaminan keselamatan dan sukacita yang Tuhan sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami, ini kerja dan pelayanan kami. Kami taruh semuanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Biar kiranya Tuhan, kami akan terberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah ketika hidup kami terberkati, kami pun akan menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Terpujilah Engkau, ini doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami.
Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah pertemuan kita di hari ini, Sabtu 13 Mei 2023. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan saudara-saudara untuk bertumbuh bersama dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moretti Kalabaru. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tetap memberkati kehidupan kita, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan, dan biarlah nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Selamat menikmati hari baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Shalom.